welcome back to my channel. Ini video kedua aku hari ini mau review brush yang aku beli di Shopee. Jadi brush ini tuh nggak ada mereknya gitu loh, kayak unbrand brush gitu, tapi banyak banget yang beli, populer banget kayak, dan harganya murah banget, cuma 50.000, kurang dari 50.000 aja kita dapat 11 brush yang lumayan lengkap menurut aku. Kalau kalian penasaran, tonton terus sampai habis, oke? Oh ya, sorry banget ya kalau misalnya ada suara-suara di belakang sini, karena di depan tuh lagi rame banget. Jadi maaf banget kalau misalnya berisik. Jadi tolong abaikan aja ya, oke? Nah, aku mau tunjukin satu persatu brushnya. Jadi ini brush itu kayak nggak ada brandnya gitu kan di Shopee. Terus aku lihat reviewnya, ada yang bagus, ada yang enggak, ada yang bilang katanya bagus, ada yang bilang enggak gitu kan. Ada, aku penasaran, aku beli ini harganya sekitar 37.000 kalau nggak salah, pokoknya di bawah 50.000 gitu. Ntar aku taruh di sini, dan aku juga bakal taruh link Shopee-nya di bawah di description box, oke? Jangan lupa dicek. Nah, jadi yang pertama kita bakal dapat 11 brush gini. Jatuh kayak gini, sama dapat pouchnya kayak gini. Nah, di dalam, sorry ada oatmeal aku. Jadi di dalam pouchnya itu nanti brushnya diplastikin lagi gitu loh. Jadi ya lumayan higienik. Di sini ada 3 face brush kayak gini, 4 ya. Ini 1, 2, 3, 4. Kita bahas satu-satu dulu. Nah, yang pertama ini ada powder brush. Cuman kalau buat aku ini, kalau disebut powder brush ini tuh terlalu kekecilan gitu loh menurut aku. Karena aku kalau pakai powder suka yang besar kayak kabuki brush gitu loh, kayak gini. Jadi gede gitu kan, menurut aku ini kecil. Cuman kayak gini gampang dimasukin makeup pouch. Jadi ini enak bisa dimasukin gitu kan. Kalau misalnya dia gagangnya panjang kayak gini, ini kan pendek ya. Kalau panjang kayak gini terus brushnya besar, jadi makan tempat gitu kan. Jadi ada plus minusnya. Brush itu dia beda-beda kualitasnya. Jadi ini yang powder brush ini menurut aku yang paling kepake dari keempat ini. Ini yang paling kepake menurut aku. Walaupun dia kurang besar, tapi itu loh, ininya padat, nggak berongga gitu, padat, enak. Terus bisa buat blending, buat blush on juga bisa. Buat biasanya sih aku buat ngeblend bawah mata gitu loh, kayak aku misalnya nge-baking gitu, aku blend pakai ini bisa. Oke, next ada ini tuh kayak mini kabuki brush gitu ya. Bentuknya kan kabuki brush biasanya gagangnya kecil, terus ininya gede banget kan. Nah, kalau ini tuh ininya kecil, terus ininya, menurut aku ini bentuknya beda ya. Ini kayak flap top gitu, kayak gini. Kalau ini kayak gini kan, nih beda. Nah, ini tuh nggak sepadet ini gitu loh. Kan ini kan padat banget, enak gitu kan. Ini tuh kayak gimana ya, kurang padat aja menurut aku. Jadi kalau buat ngeblend powder nggak, kurang bagus menurut aku. Jadi biasanya aku pakai ini buat blush on aja, buat ngeblend blush on. Yang aku kurang suka ya, dia nggak sehalus ini gitu loh. Ini kayak halus banget, kalau ini halus cuman kurang halus aja gitu. Ini next ada flap top brush. Mungkin ini tuh buat ngeblend foundation kali ya, cuman dia tuh kurang padat. Jadi kalau aku ngeblend foundation dia nggak bisa, jadi kayak padat, jadi kurang bisa ngeblend foundationnya gitu. Jadi ini coba kalau misalnya ini padat banget, bener-bener kayak flap top brush kayak biasanya kayak di luar sana, ini pasti bakal bagus banget. Soalnya ini gagangnya kecil, sama kayak gini bisa dibawa kemana-mana, enak banget kan. Dia bentuknya kecil kayak gini kan. Terus kalau misalnya ini pasti buat blush on aja gitu loh, ngerti gak sih? Ini kayak buat blush on, kalau nggak buat highlighter. Aku sih biasanya pakai ini buat highlighter di tulang pipi gitu. Tapi kalau highlighter yang di hidung aku nggak bisa pakai ini karena kegedean gitu. Concealer ini kekecilan. Ini kalau buat contour juga kurang miring gitu. Jadi dan ini tuh hampir sama kayak gini, cuman bedanya ini lebih pipih, kalau ini lebih bulat dari gagangannya aja tuh. Pipih lebih, cuman kayak sama gitu loh, kayak anak sama kakak kayak gitu. Ini paling aku pakai buat blush, cuman ini udah buat blush menurut aku. Next ini
yang tadi adeknya ini tuh aku bingung soalnya kan ini mirip sama ini kan, jadi kegunaannya tuh membingungkan gitu loh. Gimana sih, cuman kalau kamu lebih suka pakai highlighter atau blush on yang enggak terlalu gitu banget ya bisa sih pakai buat di sini. Cuman kalau aku ya, kalau highlighter di tulang pipi aku lebih suka pakai yang segede gini, kayak gini gitu. Kurang kepake sih di aku yang ini. Jadi next lanjut aja ya ke ini tuh kecil kayak gini nih, bentuknya kecil. Terus dia itu biasanya aku pakai ini, kepake sih, lumayan kepake. Ini buat di sini, di bawah mata sini, buat di sini sama di sini. Aku ini kepake karena dia bentuknya kecil, jadi pointy banget. Buat di sini sama buat ngeblend eyeshadow ke bawah mata kayak gini, bisa banget. Ini kepake banget nih. Ada ini foundation brush. Ini sama aja sih bentuknya kayak foundation brush yang lain di luaran sana. Kalau aku pakai foundation nggak suka pakai brush yang flat kayak gini karena nggak tahu, kurang bisa makainya aja. Jadi ntar kayak dia ngegaris-garis gitu loh, jadi ngecap-ngecap ada bekas foundation kayak gini. Jadi ini nggak kepake sih. Ini biasanya aku malah pakai ini buat masker. Aneh nggak sih? Tapi kalau misalnya kalian suka aplikasiin foundation pakai brush yang flat kayak gini, ini bagus banget. Next ada ini blending brush kayak gini. Sorry ya, ini tuh maaf kalau misalnya brushnya tuh kayak udah kotor-kotor gitu karena barusan aku pakai, jadi ada bekasnya gitu, belum aku cuci, sorry. Jadi kayak gini. Nah, blending brush ini tuh menurut aku ya bagus, halus banget, tapi sedikit kurang blendnya, jadi susah gitu loh jadi ngeblendnya. Jadi gimana ya, terlalu letoy menurut aku gitu. Jadi ya cuman masih bisa kepake sih. Tadi juga aku pakai buat di sini kan, kepake lumayan, masih bisa kepake. Next ini ada ini, aku nggak tahu namanya apa, dan ini tuh paling keras di antara teman-teman yang lain. Keras banget, padat banget gitu loh, kayak gini, bener-bener keras banget. Saking kerasnya dia sampai kayak gitu, sampai sakit gitu loh ininya. Dan kemarin aku coba-coba, akhirnya aku menemukan fungsi dari brush ini buat shading hidung, jadi lebih rapih gitu loh kalau di aku ya, di sini sama di sini. Akhirnya ini kepake juga guys. Nah aku pikir kayak ini nggak bakal kepake, paling nggak bakal kepake di antara semuanya, tapi ternyata ini kepake juga. Jadi aku ada ide buat shading hidung aja. Jadi next eyeshadow brush. Ini kepake banget sih, ini lembut banget, terus dia enak, dia nggak sakit, dia lembut, terus dia juga pipihnya pas, nggak terlalu miring, terus juga bener-bener kepake banget buat aplikasiin eyeshadow kamu, bagus banget sih. Next ada apa sih namanya, ini contour brush, cuman dia kecil. Jadi buat kamu yang suka kontur yang bener-bener ngejegrek terus blending banget, ini kayak mungkin agak kurang suka. Dan ini lagi-lagi buat shading hidung aja sini. Tapi aku udah terlanjur suka pakai ini kalau buat shading hidung, jadi kayak ini nggak, kurang kepake gitu loh. Tapi ya buat kamu yang nggak suka pakai ini karena ini terlalu keras, kamu bisa pakai ini kan, dia bentuknya kayak gini, buat ini di hidung aja. Ini soalnya kalau buat di sini kekecilan, Bo, nanti kayak jadi ngegaris gitu. Next kayaknya udah habis deh, berarti next terus udah habis, nggak kerasa kayak pengen nge-review terus bawaannya. Udah segini, udah habis ya. Ini yang ada kakak udah di review, ini juga udah semuanya. Sekian dari aku, dan aku bakal milih beberapa brush yang kepake di aku pakai, yaitu ini bakal aku pakai sih ini karena dia kecil, bisa aku taruh di makeup pouch aku, dan dia menurut aku multifungsi. Nah multifungsi banget, bisa buat powder, terus bisa buat blush on, highlighter tinggal dipipihin gini aja dikit biar nggak ngejegerak banget kayak gini. Dan ini multifungsi brush gitu, bagus menurut aku, bisa dipakai banget. Yang kedua jelas ini brush eyeshadownya, ini kepake banget,
Buat kamu yang nggak suka pakai brush bawaan dari palette eyeshadow, bisa pakai ini kan, bagus banget. Yang ketiga ini kepake banget buat shading. Terus yang keempat ini bisa buat ini di bawah mata. Dan aku kalau misalnya pakai highlighter itu sukanya pakai ini, brush ini buat di sini, benar-benar jadi pas banget gitu loh ini. Terus saya pakai ini buat shadingnya gitu. Udah, sisanya paling yang ini ya, kalau misalnya aku suruh milih di 4 ini aja paling buat apa namanya, ngeblend highlighter. Dah gitu. Dan di sini nggak ada apa namanya brush buat ini alis yang kayak gini, nggak ada yang kayak gini banget, nggak ada. Coba kalau ada, perfect banget. Nah, buat harga 50.000 ini worth it atau enggak? Menurut aku worth it aja. Buat kamu yang mau coba-coba brush, yang pemula kayak belum mau beli brush yang mahal-mahal, masih kayak mau coba-coba, ini worth it banget karena harganya di bawah 50.000. Apalagi kalau gratis ongkir, mantep banget. Ada potongan harga, gratis ongkir, kan cocok banget. Kalian bisa dapat sebegini banyaknya di bawah 50.000. Cuman kalau kalian yang pro, yang biasa main makeup gitu, menurut aku kalian nggak akan suka ini karena ya banyak nggak kepakainya. Dan kalau misalnya kalian benar-benar mau fokus benar-benar ke makeup gitu, nggak yang coba-coba benar-benar kalian suka banget makeup, mending kalian itu invest ke brush yang lebih mahal, karena brush menurut aku bisa dipakai 2-3 tahun. Jadi worth it apa enggak? Ini worth it, tapi buat kualitasnya, fungsinya menurut aku so-so. Ada yang lebih bagus dari ini. Dan biasanya kalau kalian beli brush satu set kayak gini, itu tuh banyak nggak kepakainya gitu loh. Jadi mau beli brush yang kualitasnya bagus dan kepake, mending beli brush yang satu-satuan aja, jangan yang set ini. Karena kalau yang set ini banyak nggak kepakainya karena ada yang sama-sama gitu kan bentuknya. Oke, sekian video dari aku, semoga membantu kalian. Maaf banget kalau omongan aku belibet, nggak jelas, karena ini video kedua aku, jadi aku nggak biasa ngomong di depan kamera, susah juga buat ngejelasinnya. Pokoknya minta maaf banget, semoga bisa ngebantu kalian yang buat cari brush dan ini bermanfaat buat kalian. Oke, sekian dari aku, ketemu di video selanjutnya, dadah.